Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Politeknik Piksi Ipu Serang semester 2 atas nama Fani Apriliani dengan NIM 2063412044. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester 2 Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yoma Hatima MPD. Materi yang kali ini akan saya bahas yaitu keterampilan menulis di perguruan tinggi, keterampilan membaca di perguruan tinggi, keterampilan menyimak di perguruan tinggi, dan keterampilan berbicara di perguruan tinggi. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu keterampilan menulis di perguruan tinggi. Apa sih yang dimaksud dengan keterampilan menulis? Keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain melalui bahasa tulisan atau secara tidak langsung. Menulis dianggap sebagai kegiatan yang tidak dapat terlepaskan dari kegiatan akademik seorang mahasiswa, terutama dalam menyelesaikan sebuah karya ilmiah. Menyusun karya ilmiah merupakan bagian dari tugas yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa, baik dalam bentuk esai, review, makalah, artikel ilmiah, atau sebagai salah satu syarat penyelesaian tadi untuk mendapatkan gelar sarjana, magister, atau dokter dalam bentuk tesis, skripsi, dan disertasi. Materi yang kedua yang akan saya bahas yaitu keterampilan membaca di perguruan tinggi. Apa sih yang dimaksud dengan keterampilan membaca? Keterampilan membaca adalah aktivitas yang kompleks yang melibatkan banyak faktor yang datangnya dari dalam diri maupun faktor dari luar. Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, dan memahami makna bacaan. Ada beberapa masalah dan hambatan yang umumnya terjadi pada setiap orang. Masalah tersebut antara lain rendahnya tingkat kecepatan membaca, minimnya pemahaman yang diperoleh, kurangnya minat membaca, minimnya pengetahuan tentang cara membaca cepat dan efektif, dan ada juga jenis-jenis dalam membaca yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca dalam hati dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama membaca ekstensif dan yang kedua membaca intensif. Sebagai mahasiswa yang terdidik dituntut mempunyai keterampilan membaca yang baik, benar, cepat, dan tepat dari berbagai bidang studi sesuai karakternya masing-masing. Kemampuan membaca tersebut tetap amat diperlukan, bahkan semakin penting. Sayangnya, masih sedikit mahasiswa yang menyadari kekurangan dan kelemahan kemampuan membacanya. Masih banyak mahasiswa yang membaca buku dengan kebiasaan yang kurang baik. Misalnya, membaca dengan bersuara, menggerakkan bibir, menunjuk kata demi kata dengan jari, atau dengan alat tulis, atau menggerakkan kepala serta mata dari kanan ke kiri. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk mensiasatinya dengan cara yang tepat dan efektif. Materi ketiga yang akan saya bahas yaitu keterampilan menyimak di perguruan tinggi. Apa sih keterampilan menyimak itu? Keterampilan menyimak adalah kegiatan meresepsi, mengolah, serta menginterpretasikan suatu permasalahan dengan melibatkan panca indera seseorang. Menyimak juga berhubungan dan bermanfaat dengan kemampuan berbicara, membaca, serta ekskripsi lisan dan ekskripsi tulisan. Untuk mensiasatinya, kemampuan menyimak dan mendengar inilah yang harus mahasiswa kuasai. Bukan sekedar mendengar dan menangkap suara atau bunyi-bunyian, mahasiswa juga harus memahami informasi yang berbentukan yang dapat berupa makna leksikal atau makna sebenarnya dan juga makna gramatikal atau makna yang tersirat. Materi keempat atau materi terakhir yang akan saya bahas yaitu keterampilan berbicara di perguruan tinggi. Pasti keterampilan berbicara itu dipandang dari segi bahasa, keterampilan berbicara dan menyimak dikategorikan sebagai keterampilan berbahasa lisan. Dari segi komunikasi, menyimak dan berbicara diklasifikasikan sebagai komunikasi lisan. Melalui berbicara, orang menyampaikan informasi melalui ujaran kepada orang lain. Melalui menyimak, orang menerima informasi dari orang lain.
Kegiatan berbicara selalu diikuti dengan kegiatan menyimak, atau kegiatan menyimak pasti ada di dalam kegiatan berbicara. Dua-duanya fungsional bagi komunikasi lisan dan dua-duanya tak terpisahkan. Kegiatan berbicara bisa terjadi dalam situasi, suasana, kondisi, serta lingkungan tertentu. Situasi yang dimaksud ialah berbicara formal atau resmi, atau informal atau secara tidak resmi. Tujuan dari menyampaikan suatu ide atau gagasan dalam keterampilan berbicara adalah untuk mendapatkan tanggapan atau respon dari lawan bicara kita. Tujuan dari penyampaian ide dalam menghibur, melaporkan, dan meyakinkan seseorang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sedikit informasi dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.